Teman saya ada yang pernah nikah sama jin, dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya, ada. Sebagaimana itu orang-orang tertentu ya. Nah, jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka dari sisi mereka melihat kita. Coba tinggal dibalik, kita masuk ke alam mereka ya bisa dengan izin Allah ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali ghaus, bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta ke aneh ntar. Ya, ntar antum kuat di sono. Orang hilang di hutan aja kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh, di kampung saya itu kakak sepupu kita jalan pulang waktu itu sore kan banyak jin, Umus Sibian namanya. Tiba-tiba dia hilang, set, nyampe di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh, jin-jin rese ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan supaya takut sama kubur. Loh, kubur kok antum takut sama kubur? Itu gimana ceritanya? Takut tuh orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau mau orang mati gimana? Ya nggak usah takut. Tinggal baca assalamualaikum tuh. Wa amma qawluhu la ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah fa ilmul ghaibi indallah wa kan min ghaibin ittala alaihi rasuluhu fa ayatu hujjatin fi hadha. Nah, ini hati-hati nih. Ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat An-Naml ayat 65. Wala ya'lamu, tidak mengetahui, man fis samawati wal ard, siapa yang di langit dan di bumi, apa kegoibannya, illallah, kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin, bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut, gimana? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga, illallahnya itu. Kalau Allah izin bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali biizni, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam kusut, ya alamnya antum itu ya. Ayat ini, giliran dia pakai ayat ini harus benar. Giliran kita balikin, emang ayat itu menolak ilmunya para wali kan enggak? Justru ayat ini hujjah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu gak usah ditakutkan. Mereka tambah tahu alam gaib, tambah takut kepada Allah, tambah iman deh kepada Allah. Gak akan jadi berubah. Kalau antum kan dikasih karomah dikit bisa berubah. Bisa berubah serius insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? Ntar paling pakai melet orang kan? Ya. Haram, melet orang itu haram. Ya, melet orang itu kan sihir. Nggak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya. Kecuali antum mau ngelamar dia. Mau ngelamar dia, sholat 2 rakaat, baca doa. Doanya meletnya mintanya kepada Allah. Kan biiznillah juga. Ya. Ya. Ntar kita bisik-bisik deh ya. Sidi Musa nggak perlu gitu-gitu kayaknya ya. Innama yuridu ayyurawwija misli hadza 'alal aghbiya. Orang-orang yang anti tasawuf, anti karamat aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh, aghbiya, orang awam. Tertipulah orang awam meskipun bajunya ulama. Ya. Wa kan min ghaibin ittala Allahu alaihi alul ilham hatta nataqu bihi. Coba lihat kalau diterjemahin. Betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada qalbu ahlul ilham sehingga mereka berbicara dengan itu. Dan itu enggak bisa direncanakan, teman-teman. Bisa disiapkan qalbunya. Karena ilham itu turun setiap saat.
yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham tasyri'i, wahyu tasyri'i. Itulah yang terjadi pada Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan, besok datang nggak besok wahyunya? Enggak. Nah, orang lupa, dikira semua wahyu sama. Wahyu ada dua. Wahyu tasyri' itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril nggak turun, nggak ada. Ada wahyu ilhami. Detik per detik dia masuk ke dalam kalbu. Bahkan lebih cepat dari detik. Masuk langsung ke dalam kalbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya. Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Nabi mengisbat, mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya malaikat, ada riwayatnya. Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. Ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat, bukan di kesurupan malaikat. Nggak ada itu. Itulah anehnya mereka, para percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah, berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak, bengong-bengong. Ya juga ya. Ya. Nabi ketika baca sesuatu, berkalam satu, itu kalamnya selalu wa ma yantiqu anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah. Hilanglah kalamnya Muhammad, menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika dia mendengar dengan sama'ku. Ketika dia berbasar, melihat, memandang, dia memandang dengan basarku. Terusin aja. Kalau berkalam dengan sifat kalamku. Itulah sebabnya akidah Ahlussunnah membedakan sifat dengan zat. Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau memandang dengan basarnya Allah, berarti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu. Baru antum paham tuh zindik itu apa. Kalau Ahlussunnah, Sufi tidak. Ahlussunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah, tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Inilah kaidah yang diambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari Sufi Kabir Sayyid Taifah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat ingsun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat ngajar gitu, itu tarekat iblisiyah. Obat antum. Buang sejauh-jauhnya. Karena saya sudah melihat lebih dari 2 orang. Itu matinya zindik, matinya su'ul khatimah, karena ngamalin zikir iblisiyah ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin, betapa banyak hal yang gaib. Allah itlaqkan, Allah munculkan kepada ahli ilham hatta nataqu bihi, sehingga mereka berkalam dengannya. Ya, antum kalau tadi merinding-merinding itu dari sono tuh. Ya, dari sono itu. Wa ahlul firasah, begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya Daisna ini nanya dalilnya mana? Ini dalilnya Daisna ini. Abu Darda berkata, ittaqi firasatal mu'min. Ini Utsman juga meriwayatkan, jadi dua dari sahabat rawinya. Berhati-hatilah terhadap firasanya orang beriman, ya. Fa innaha wallahi. Di riwayat Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah, ya, haqqun yuqzifuha Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau dari Utsman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif. Yakzif itu apa? Qazaf. Allah lempar, set. Tapi kalau Allah ngelempar, tepat nggak?
Mungkin nggak Allah kalau manah nggak nyampe. Ente doif akidahnya ya. Bukan Allah yang doif. Ya. Allah kalau manah, ya kezif, nyampe nggak? Nyampe, nggak mungkin salah. Masa kalah sama tukang panah? Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok Ghulat Syiah, kan ada Syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok Ghulat, kelompok Sabaiyah, Kailaniyah. Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya sama Sayyidina Ali. Kok sama Muhammad gitu? Kurang ajar mereka ya. Saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah, menurut ente itu Sabaiyah itu gimana? Kafir gitu, matanya langsung melopot. Kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah. Apalagi kita. Ya, kita ya, dia juga ngakuin bagi kita ya. Ini mantan Syiah nih. Ya, buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh. Ya, nanti antum kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi sama Fadil. Ya. Dari aliran apa pindah ke aliran listrik, ke aliran solar, pindah-pindah deh. Alhamdulillah Allah Maha baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah yajtabi ilaihi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik sama Allah kalau masih mau ngaji. Makanya pada ketemu ilmu yang hak ya. Insyaallah. Yang senyum-senyum. Ini makan ilmu perdukunan dulu nih. Ya. Ada Bustami. Ya, Pak, Bedaromi Bustamam ya. Masya Allah. Nikmat ya. Alhamdulillah. Ini juga bisa sama nih. Ya, ada yang belajar dulu debus, macam-macam. Ya. Emang antum habis debus bisa kenal Allah? Ya kan enggak. Habis bisa belajar silat terus bisa silat ila Allah, belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah. Dan ilmu ma'rifat sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kolbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewarisi itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Berat ya. Nah, di sini dilihatnya itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah hunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itulah alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasat. Dan dia pasti waliullah. Mukmin yang khas, mukmin yang istimewa. Min aina qala Salman al-Haris sahib Muaz arafa ruhi ruh. Wa min aina qala Uwais al-Qarni wa alaikas salam ya Haram bin Hayyan. Qala min aina arafta inni Haram bin Hayyan qala arafa ruhi ruhab. Ini berat mau jelasin gimana nih ya. Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada Allah yarham sudah wafat Al-Habib Al-Mahbub indana inda kulli man ahabballah wa rasulahu wa dzurriyyati. Ya, setiap orang yang cinta Allah, Rasul dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah pasti sayang dengan beliau. Al-Habib Segaf Mahdi. Ya. Bin siapa? Bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub itu. Kakek-kakek nanti kutub semua itu. Banyak ya yang wali-wali besar. Beliau punya pesantren namanya Nurul Iman di Parung ya. Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya. Saya belum ke sana. Tapi dekat, nggak jauh dari rumah. Dulu ketemu dengan anaknya. Katanya di sini juga ada anaknya di Legosko ya. Ada anaknya. Biasanya ada yang ikut ngaji nih, saya bantu. Ada nggak antum? Wah, kayaknya nggak ikut hari ini ya. Ya, ta'rifu? Biasanya ada ya. Mungkin kena hujan kali, wallahu ta'ala alam. Beliau itu ketika mau berangkat ke Haramain, terdampar di Bahrain. Ketemu seorang syekh, langsung manggil namanya. Ente Segaf Mahdi bin sampai ke atas, bengong dia. Kok dia tahu? Disuruh ente ke sini. Diambillah semua surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji, udah lama, kira-kira udah tamam, itu belajarnya keras. Maka beliau orangnya tegas. Ya. Disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah.
Ya, nggak ada paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya. Berangkat, nggak diperiksa. Nggak diperiksa di tokohnya, paspornya, safarnya nggak diperiksa. Lewat aja. Dari Bahrain, satu negara, masuk ke Saudi, udah 2 negara. Masuk ke Mekah, ketemu di satu bab, satu pintu, saya nggak ingat namanya, beliau ketemu dengan seorang ulama yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh orang begitu, ya. Kayaknya kalam ini musajjal ada di YouTube ya, antum cari itu. Betul ada ya? Gimana? Passwordnya malah disobek, masya Allah disobek. Kira-kira kalau disobek gimana nasib itu? Ya. Habis itu disuruh ngaji, itu keras juga ngajinya. Habis itu disuruh kemana lagi? Ke Al-Jazair, ke mana-mana. Mafi jawas safar, mafi bitaka. Nggak ada paspor, nggak ada visa. Gimana kira-kira? Nggak masuk akal. Akal antum, akalannya masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal ini 2 barangkali. Ada mustahil, ada yang kita doif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dalam bismillah pindah tempat? Karena belum coba, makanya nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu, dipanggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad SAW, dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap, saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farsi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arafa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama itu dari Al-Ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Ya, banyak hari ini. Ya. Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini ruh, nama ruh. Jadi Salman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan, kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya, belum bisa, ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta kadang-kadang dapat deh. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama, kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja karena shopping banyak yang dikasih dia juga lupa. Itu biasa, itu nggak aneh ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Bengong Haram. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Arafa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong.
Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia, pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji Amani. Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فلهذا عمل الروح الذي ليس له من خزوز القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء. Ya. Jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah, sehingga tidak ada lagi dia punya hazzun, punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala. Ini kata beliau ya. Fa kaifa bil qulub allati wasafna alladhi hadha alladhi takallama bihi Uwais min al-ghaib wa lam ya'rifu qad alaysa qad tala alayh. Yang terjadi pada Uwais, bukankah dia mengerti yang gaib? Benar enggak? Belum dikasih tahu dia tahu. Apakah ini lebay? Enggak, ini riwayatnya sahih. Salman memanggil Haris itu sahih. Habib Segaf Mahdi sahih enggak? Antum enggak percaya ntar digeruduk sama santrinya belasan ribu. Ya, santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau. Dan dari karamatnya beda dengan Kanjeng Dimas ya. Dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syajaratun Nuqut, itu ngeluarin juga kasih udah kayak film kartun aja tuh ya. Gak habis-habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau nggak tunjukkan selalu. Kalau tunjukkan selalu disembah-sembah orang mungkin. Beliau tahu karena beliau ahli akidah. Beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beruntung pernah semasa dengan beliau. Ya, saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol, itu cepat. Tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau? Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya, untuk beliau kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Umar, ya. Kisahnya Abu Bakar, halaman 209, berkalam beliau, wa innama huwa malul waris, wa innama huwa akhuka wa ukhtak, faqala lahu ya abati innama litru, sampai akhir, afalaysa qad hakama Abu Bakar bima ulkiya fi rawih, faqala innama huma ukhtak, fa asbata bil qul bi anna alladhi fi batniha min waladihi wa innaha bint. Jadi Abu Bakar itu pernah baca isi. Jadi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak Dokter? USG. Sekarang udah 3D ya. Udah 4. Gila. Itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa. Laki atau perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan ketahuan. Haji. Ya Arif. Siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman, ya, tidak ada yang tahu apa yang fil arham kecuali Allah, ya. Abu Bakar Allah. Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik, ya. Jadi kalau ada orang cerita karamah, percaya nggak? Tapi ingat, al-karamah belum tentu
tudullu ala kamaliyah. Karomah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah natijatul istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang istiqamah, maka istiqamah hakiki itulah karomah paling tinggi. Ya, ada orang pindah-pindah tempat, tapi kemudian nggak istiqamah, ya nggak masuk. Istiqamah ini bukan berarti dia nggak maksiat. Istiqomah ini artinya istiqomah tobat, dosanya banyak, tapi dia istiqomah tobat. Maka saya, antum semua, karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa, sebesar apapun dosa kita, tobat. Tobat aja, Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat, Raqib, Atid, itu cek dulu ada istighfar nggak hari ini. Kalau ada nggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek, ada istighfar, ada, coret lagi, nggak jadi. Tapi besok kita lakukan lagi, muncul double, yang kemarin sama sekarang. Tobat lagi, dihapus lagi, begitulah terus. Setiap hari kita begitu, nggak apa-apa. Ini yang disebut tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu bakal hidup sampai tua? Kita kan nggak tahu besok mati apa enggak. Maka tobat itu yang disebut tobat tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya, mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau tobat. Ya, mau tobat nggak? Mau, saya juga mau tobat ya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Afalaysa hadha ghaiban qad ittala alaihi min tariqil hadis atau min tariqil ilham. Bukankah ini gaib? Dalil tadi surat Luqman ayat terakhir. Ya. Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ada 3 kegaiban disebut ilmu sa'ah. Ilmu tentang apa yang di dalam perut, mafil arham, kemudian kapan orang mati. Ya. Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari nih kayaknya nih. Ya. Ustaz Ali Wafa. Wa yuqalu li hadza zaim. Jadi bukankah ini disebut tariqil hadis? Hadis di sini bukan hadis ilmu hadis. Hadis artinya Allah berbicara ke dalam kalbunya. Nah, ini kalau mau tepat nih terjemahannya, hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kalbu manusia, atau Nabi Muhammad berbicara kepada kalbu umatnya. Masih bisa nggak sampai hari ini? Bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti tasawuf menolaknya dan menganggap itu syirik. Loh, syirik dari mana? Kita nggak menyembah Nabi Muhammad loh. Ya? Kita nggak nyembah siapa-siapa, nggak nyembah Syekh Abdul Qadir, nggak nyembah Jaluddin Rumi, nggak nyembah Bahauddin Shah Naqsyabandi, nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul, itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim Fatihah, nyebut nama, manakib, itu nggak lebih daripada kita mencintai pewaris Nabi. Karena kita nggak ketemu Nabi, ya kita cintain pewarisnya. Kecuali antum pernah mimpi ketemu Rasulullah, itu nikmat ya. Apalagi Allah kasih bertemu secara yaqzah,